Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya, Bapak Salim Ehan. Udah lama ya aku tidak ngevlog karena sibuk dengan pekerjaan. Bukan sibuk sih, tapi nggak nyempetin aja karena nggak tahu konsepnya apa. Nah, sekarang saya mau berbagi, mau sharing ke kalian semua. Pekerjaan aku di sini sebagai massage. Di sini aku profesi saya sebagai massage ya. Sebagai massage, karena massage itu ya begitulah. Massage itu ada juga apa sih namanya, masalahnya juga, yang namanya juga manusia ada masalah gitu, nggak jauh dari masalah. Nah, yang barusan saya kan massage itu pijat itu sejam. Nah, sejam sama pasien itu, sama customer yang karena barusan ada problemnya gimana. Barusan itu kan saya biasa massage Thailand biasa nggak pakai dulu minyak, pemanasan, stretching dulu. Sesudah beres stretching selama 10 menit aku itu pakai minyak, pakai oil lah gitu. Massage udah 5 menit saya baru betis ke paha. Customer ngomong kayak gini, kenapa kamu mijinya kayak gini, apa sih namanya, kan kalau minyak udah disatuin disuruh kaki kan pasti tariknya ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, dia itu nggak terima, kenapa kamu masaknya gitu, harusnya kayak gini nih. Nah, harusnya gini sih, kata jabun barusannya gini. Dia kan sambil ngegas ngomong kayak gitu, harusnya kayak ini. Saya kan prinsip saya pribadi, kalau orang ngegas ke saya kan orangnya nggak mau digas gitu kan. Apalagi pas dia pertama ngegas, aku lagi balas ngegas. Karena kenapa aku nggak terima, kecuali dia itu ngomongnya secara baik-baik. Males, misalnya, maaf saya nggak mau masasnya gini, pengennya gini, nggak pakai minyak. Nah, dia kan ngomongnya nggak mau pakai minyak. Kata aku, kenapa kamu nggak ngomong dari awal nggak mau pakai minyak? Saya kan kalau ya itu namanya juga masalah, yang namanya manusia itu nggak jauh dari masalah, ada aja ayah wae masalahnya ya gini. Nah, ini kan tadlik ya, cuma pijit ya. Nah, kalau minyak pakai kalau pakai minyak itu namanya dimasas gitu kan. Nah, di terapi gitu, dia itu ngegas ke saya, nggak mau kayak gitu masasnya, nggak mau, harusnya kayak gini. Nah, dia itu kasih nasihat ke saya, kayak dia itu bisa masas gitu, kata saya. Karena saya itu, kamu mempelajari saya masas, saya sudah lama di sini, kata saya gitu. Udah lama di sini, udah berpengalaman, maharoh, kata saya gitu. Saya udah pengalaman kalau masas kayak gini. Dia nggak terima, yaudah kamu pergi. Sudah pergi, aku itu ngadu ke bawah, ke mudir ya. Ngadunya dia biasa, sesudah itu kan sudah sebelum ngadu itu kan mudir dulu nih, masuk ke dalam, ada masalah apa nih sampai kamu itu suara tarik gitu, ada masalah apa, merenan kuja bunteng ngomong gini, apa sih namanya, pegawai kamu kayak gini. Setelah itu si mudirnya ngasih nasihat ke saya, harusnya kamu itu jangan ngencengin suara, turutin aja kemauan dia. Ya oke, kalau kemauan dia boleh saya akui, saya bisa nurutin. Tetapi kalau masalah suara nih garis bawahi, kalau masalah suara dia tarik ngegas, marah ke saya nggak bakalan diam. Saya juga pasti ngambek ke sama dia, karena awalnya dia nggak ngasih nggak sopan ke saya gitu. Orang sopan pasti saya segan gitu kan, saya pasti sopan sama dia juga.
tapi dia nggak sopan. Nah, buat apa ya sopannya juga, ya gak? Aku orangnya kan kayak gitu, kalau kalau apa namanya dia ngegas aku juga ngegas. Saya dibeberkan ngomong barusan ke kemudinya kayak gitu. Sudah itu si apa namanya dia tuh ngasih nasihat terus. Dia itu customer teman kamu yang 3 hari kesini, kata dia itu kayak gitu ngomongnya. Nah, sesudah itu dia itu ngomongnya pas pertama dia itu baik, ya akui dia baik gitu. Ya, dia baik tapi apa sih namanya, kamu caranya ke Jabun ngehandle-nya salah, kata dia. Apanya yang salah coba sob? Mungkin beranggapan dia itu aku itu salah itu karena suara aku kenceng, padahal kan awal 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 yang kenceng suara bukan saya tapi dia dulu yang duluan. Kalau dia suaranya kecilnya saya juga pasti kecil, tapi dia kenceng aku pasti kenceng juga, begitulah. Nah, dia itu supaya apa sih namanya, supaya jabunya enak, supaya enggak di cancel dipijitnya, gimana lah caranya jangan sampai kamu itu darah tinggi, kata dia. Jangan sampai kamu darah tinggi gitu, jangan sampai keluar otot, kayak bicarakan secara baik-baik, jangan sampai kayak, tapi aku jiwanya enggak gitu ya. Lah kalau jabunya bagus, kalau customer bagus, ikhtiram kepada saya, aku juga pasti ikhtiram, karena aku ini gimana diperlakukan sama orang, aku juga akan memperlakukan orang itu kepada saya. Begitulah maksud saya. Begitu maksud saya, dan inilah pengalaman saya sebagai semasa itu, karena yang namanya orang nggak jauh dari masalah, ya gak, mau dimanapun berada nggak jauh dari masalah. Nah, kita sebagai perantau ya yang harus kita hadapin, yang harus kita sabarinya, seperti ada kasus kayak gini nih, kita harus sabar menghadapinya, apa sih namanya, ya intinya sabar lah gitu, sabar menjalankan, karena cobaan itu, masa itu selalu datang bertiba-tiba gitu. Oke, nah inilah sharing saya kepada kalian, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa untuk klik, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.